mudah-mudahan juga insya Allah ini tempat yang mulia, kita bisa melaksanakan kegiatan yang juga dimuliakan, yaitu memperingati Maulid Nabi Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang berada di sini senantiasa ditingkatkan iman dan ketakwaan kita, dijaga keselamatan kita, kesehatan kita, dan juga semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tertib dan bermanfaat. Berikutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik Oke. Adik-adikku SMP Negeri 2 Panean, mohon perhatiannya dulu, Cah. Oke. Pada pagi hari ini kita mengadakan kegiatan yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Panean. Kemudian kegiatan ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutnya, wih sik rame meneh. Kowe rame apa tak setrum Bu? Mati yuk. Oke. Mohon diperhatikan, kita diam sejenak dulu, ojo rame dewi, ojo seenaknya sendiri, gitu ya. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa seperti di dalam kelas, dilafadzkan bersama-sama. 1, 2, 3. Oke ya, terima kasih. Semoga kegiatan pada pagi hari ini membawa berkah kepada kita semuanya. Nanti yang pertama ada pembacaan surat Yasin dan nanti ada MC-nya. Monggo MC yang bertugas dipersilakan naik ke panggung untuk membuka acaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi dan memberi rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati salah satu bulan yang mulia, yaitu Maulid Nabi. Dan tidak lupa juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang berkat kasih sayang beliau kita hidup di dalam ajaran beliau yang lurus dan berhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Joko Margono, Magister Pendidikan, yang selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panean. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Panean, dan tak lupa siswa-siswi SMP Negeri 2 Panean yang kami cintai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan susunan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan kita ikuti bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua pembacaan surat Yasin. Yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pertama yaitu pembukaan.
dengan membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang dipimpin oleh Bapak Ilva Kurniawanto. Sebelum kita memulai membaca Yasin, alangkah baiknya kita bertawasul dulu kepada keluarga kita, kerabat kita, dan juga keluarga Bapak Ibu Guru yang sudah meninggal. Karena apa? Bertawasul itu sama dengan wasilah. Ilmu tanpa guru bagaikan apa? Bagaikan membawa kayu bakar di tengah malam dan juga mempunyai pohon tapi tidak bertanam. Dengan kata lain, ilmu tanpa guru, nanti gurunya akan syaitan. Jadi ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. جميل القرآن والخوفات وجميع سلسلة القرآن العظيم البهي حسن لفنرق وصولهم وفرائهم وذريتهم Barwani Kudus bangunna berkenan baju Jakarta Ahmad dan usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya walil mu'minina amin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Dan juga insya Allah ini tempat yang mulia, kita bisa melaksanakan kegiatan yang juga dimuliakan, yaitu memperingati Maulid Nabi Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang berada di sini senantiasa ditingkatkan iman dan ketakwaan kita, dijaga keselamatan kita, kesehatan kita, dan juga semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tertib dan bermanfaat.
Berikutnya selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, balik dah. Oke. Jalan-jalannya pergi ke taman. Siswa-siswi SMP 2 Panean, calon pemimpin masa depan. Teman-teman, ini jangan dijawab cakep tapi langsung dijawab ya, langsung dijawab. Nanti kira-kira mau ngomong apa? Berang-berang makan coklat? Bukan cakep. Langsung. Betul MC-nya ya. Berang-berang makan coklat? Berangkat sih. Nah, mohon izin ya kakak-kakak MC, saya pengen ke depan aja biar ketemu sama wajah-wajah ganteng-gantengnya SMP 2 Panean. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman SMP 2 Panean. Bos. Sabar bos. Kok mangan? Oke, Oh, kayak kita kejepit lawang lah. Oke, teman-teman, fokus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu. Oke, teman-teman, kan sudah diperkenalkan tadi sama Bapak Kepala Sekolah sama MC-nya. Yang di depan namanya siapa? Jari ini Bangke. Oh, Masya Allah ya. Masa orang ini Bangke, Bangke itu na'udzubillah ini. Namanya siapa yang di depan? Bang Adi. Oke, teman-teman, saya mau tanya, Mas Bro, boleh menghadap yang maha kuasa. Boleh menghadap ke depan dulu ya. Kan sholat Jumatnya nanti ya. Boleh menghadap ke depan dulu? Oke, nah karena dia nggak menghadap ke depan, kita parah nih, guys. Tenang ya. Aman ya? Oke. Oke, buat teman-teman yang hari ini sehat pendengarannya, sehat pandangannya, silahkan menghadap ke depan. Hadap depan, gerak. Teman-teman jujur, pengen nulis apa enggak? Kalau nggak pengen nulis, kita bikin kesepakatan, alat tulis ditaruh, tutup mulut. Sekarang Bang Adi mau ngode dulu, ya. Kita di sini mau main game kode-kodean. Yang di kode nggak peka kita ikhlasin aja, setuju? Rasa angel-angel ikhlas nih ngomong dadak mikir. Ikhlas nih ya. Oke, semuanya teman-teman tangannya diangkat dulu, tangannya diangkat dua-duanya. Mas, Wiki ngangkat tangannya buat arep ngangkat derajat orang tua. Tangan diangkat dulu. Nah, ini loh lanang ini tangannya diangkat. Nah, set. Yang ini aturan. Ditaruh ke apa? Oke, tutup mulut. Oke, cek sound. Kalau pakai suara ori sampai nggak ke belakang? Sampai nggak? Cek sound. Teman-teman, yang di kode nggak peka kita ikhlasin aja. Mas angkat tangan ojo ngamploki koncone. Mosok tangannya ngamplo-amplokan iki. Ojo, tangannya diangkat. Ya. Siap ya? Tutup mulut. Nanti kalau Bang Adi bilang pro, tepuk sekali. Ya. Belum. Yang salah kita minta berdiri duduk depan MC. Yes. Konsen. Angkat tangan. 1, 2, 3. Ayo. Tepuk satu. Tonton, aba-abanya adalah prok, bukan tepuk sah. Bukan 1, 2, 3. Berarti apa? Tangannya taruh dulu. Lihat Bang Adi sebentar tangan. Mas Bro, baju putih ganteng. Halo hehehe. Aku tak kok ini boleh ya. Teman-teman mohon maaf. Mas Bro, lihat. Hari ini isi kepala kita itu kebanyakan traveling. Traveling itu pikirannya raga di sini, pikirannya itu di luar sana. Raganya di sini mikirin orang yang di luar sana, padahal yang di luar sana lagi jalan-jalan sama yang lainnya. Maka tolong konsentrasi. Pastikan raga di sini, pikiran di sini. Tarik nafas. Keluarin besok.
marah melu pengajian maulid Nabi ya. Mesem. Tarik nafas. Keluarin pelan-pelan. Mbak. Ngerti alon? Jadi gini, tarik nafas pelan-pelan ya. Orang jadi rumah sami sikatan dewi pelan Pak. Pelan. Yuk, Mas Bro. Mas, salahnya ngaruh salahnya aja cuma-cumaan buku Mas ya. Ini kok Jawa ya mana? Lah demok-demokan tangan malah. Lanang ganteng gagah prakoso demak-demok ibu boy. Cuma yang ngono. Tangan. Mantap. Yuk, Mas Bro semuanya. Sorry. Yuk, tangannya diangkat. Gak usah tinggi-tinggi, segini aja. Siap ya? Bro. Orang Saudi los ya. Oke, kalau ketemu sama dia harus latihan los. Masuk los. Kayak piring sakna kan? Los. Yang ini terlalu pencitraan ya. Mas bro, Mbak Bro tolong perhatikan. Kalau belajar itu totalitas kafah. Kalau Bang Andi bahasanya los dol ini dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Contoh, ini kan kita belajar. Kalau ada pertanyaan maka dijawab. Jadi los. Nah, itu lo seneng aku ya. Los dol loh, sini gua. Los lanang lo. Yo, los. Sampai 2 menit, los. Jos, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Oke, sekarang yang di sini tolong dilihat kanan kirinya. Enek ra koncone singkat mang blas rangguyu germecucu. Enek. Wong teko. Bocah ini kene. Oke. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Tangan kanan taruh depan. Tangan kanan ini dhewe. Ora usah demok-demokan tangan nembatek ya to. Tangannya ning ngarep ya. Hitungan ketiga, dilap wajahnya masing-masing sambil bilang astagfirullah. 1 sik toh. Iki kesusar ngentasi memean no biasanya. Nanti ya, 1 tarik nafas dulu. 2 dikeluarkan. 3 as. Iki kancamu tok raupi, ya jal kowe tak anakne piye gelem ora? Oh, masamu diraupi penak. Lah yo kowe tak ono neh ya, jajal yo. Wani yo. Wani arep cah cilik, wani arep gurune ta. Oh. Lah, kowe malah melu-melu ya tak raupi wae. Ngawur. Tak omongi. Iki mang bar tak ngeraupi kowe. Berarti kalian sudah gini. Ojo ngamplok itu jangan. Bro, lebih kencang. Apa-apanya Pak? Prok. Tepuk sing tenanan. Prok. Sekali lagi. Ayo, ini sini jaluk diruqyah ya. Tolong teman-teman tangan kanan hadapkan ke sini ya. 1, 2, 3. Astagfirullah. Mbak, sadar Mbak ya, sadar. Nah, ning nah. Laliane tawenang guyu, sabar ya. Oke, prok. Sekarang yang kedua. Kode yang kedua teman-teman, gini. Kalau Bang Adi bilang hehehe malah ML-ML-an madem ngarep. Free Fire kok sih madem ngarep. Madem ngarep ngerti ora? Nek tak menghadap yang Maha Kuasa loh. Salat dhisik, salat duha ya. Prok. Sekarang yang kedua gini. Teman-teman, kode yang kedua tolong semuanya tepuk pahanya masing-masing. Kalau ada aba-aba boom. Ya. 1, 2, 3 urung kan sik berhitung Mas pahane dewe-dewe ya aja ntemoki pahane koncone kowe jane nyapa to gede dhuwur gak kesembodro kaya ngono kok demok jajal pahamu tak demok oleh ora tak lus-lus oleh ora
Tak ceplas ora. Lah iya. Nah, yo. Prok. Prok. Tangan sik no. Bum. Bum. Prok. Bum. Aku billahi minasyaitonir rajim. Aku yo malah ngabapi aku ya, saiki njaluk diapakne ya. Oke teman-teman, yuk sekarang waktunya kita lanjut ya. Sekarang kalau teman-teman dengar aba-aba prok, tolong langsung fokus tepuk. Nah iki sini pojoknya njaluk diapakne kok kene ya. Paimo. Ya bener Mas Konono ya. Terima kasih mewakili. Panggah dibaleni madhep arep. Sing songkonge kaya Mas, nah ben ganteng. Nah, wis ya. Ya teman-teman tolong dibaca bareng-bareng. 1 2 3. Orang susah. Nah, udah ya. 1 2 3. Moco bareng-bareng wis biasa. Saiki jajal SMP loro ya, jajal angkat tangan, moco dhewe tatak ora. Ya udah ngaco. Oh, kasih contoh Mas, yuk, kasih paham, yuk. Kasih paham Mas, kasih paham. Hikmah dan meneladani jalan hidup Nabi. Namanya siapa Mas? Nopal. Siapa? Nopal Lendi Prasetyo. Anaknya? Mas Bro. Mas. Sekarang gini yuk, teman-teman. Kita coba bahasanya Bang Adi gini. Kita review bukan hidup orang lain tapi hidup kita. Tahu nggak? Waktu kita TK, setiap anak yang berani angkat tangan dan maju ke depan seringnya diketawain teman-temannya, betul nggak? Waktu SD, anak-anak yang sering angkat tangan, aktif ikut kegiatan, biasa nih mesti dirasa maka wajar sekarang kita SMP, kita kayak punya di dalam kepala itu namanya momok ya, atau stigma atau gambaran nih. Engkau pokoknya nek ngaco mesti dikelolok, engkau nek maju mesti dirasani, engkau nek melu lomba kok dilok nih mencari muka di depan bapak ibu guru. Akhirnya apa teman-teman, lihat, kita percepat ya. Nanti SMA, mohon maaf, ini mumpung wajahnya di sini pribumi semua ya, mohon maaf. Nanti SMA, mumpung teman-teman, nanti SMA, mohon maaf, kita anak-anak ori warga negara Republik Indonesia kok rata-rata arep nyapa-nyapa wedi, ngacung wedi, maju ning arep wedi, dadi ketua kelas wedi, melu lomba makili sekolah awang-awangan, mohon maaf. Akhirnya yang mendominasi tampil di luar sana kadang-kadang ya sing rada tek padang mana ya. Mohon maaf, serius. Itu enggak berhenti di SMA teman-teman. Nanti ketika kuliah di kampus yang sering tampil ikut lomba, nah itu rata-rata udah mendominasi bukan real warga negara Republik Indonesia. Sampai akhirnya lihat, yuk Solihah perhatiin. Sampai nanti tiba di sebuah masa yang dimana kita udah kayak seakan-akan kita kayak nggak menjumpai orang-orang keren tuh yang bener-bener kayak dari teman-teman kita. Teman-teman lihat atlet bulu tangkis, atlet sepak bola, rata-rata naturalisasi dan lain sebagainya. Yang real ori dari kita kadang-kadang jarang atau sudah sedikit. Nah itu jangan sampai sering terjadi. Sekarang waktunya Mas Bro, Mbak Bro SMP 2 Panean, yuk kita rubah vibe-nya, suasananya. Kalau ada yang angkat tangan, ada yang ngomong kayak Mas Nopal, berani berpendapat pakai mikrofon, kita beri tepuk. Mati, cita-citanya apa? Lo mau nyauri tak parani rono menang tak rukiah loh. Muni tuang sungai sapa? Wani tak suntik ya. Mas cita-citanya apa? Seniman apa? Allahumma. Teman-teman, sama Mas Bro yuk. Ayo belajar dari Kanjeng Nabi semua. Biar kita maulidnya nggak ngabar. Ngabar itu apa? Datang hilang. Mas Bro, lihat.
pernah nggak Bapak Ibu guru bilangnya kayak gini? Diomongi mlebu kuping tengen mutu kuping kiwa. Bahkan ada sing mlebu urung langsung metu ya. Karena apa? Bener tonton. Kita seperti itu. Kita datang nggak bawa raga, pikirannya kemana-mana, dan yang paling mahal ini, Mas Bro, rasa. Raga tanpa rasa itu hampa. Siap nggak? Siap nggak? Oke, bro. Bum. Nah, masih wis kademen toh. Tangan kanan taruh depan. 1, 2, 3. Baca lagi ya. 1, 2, 3. Nah, ini waktunya praktek. Allahumma. Ini loh, pelajar kelas kakap, perhatikan, teman-teman. Sekarang kita udah waktunya belajar itu lurusin niat. Ya, mohon maaf, Bang Adi mau sedikit rodok menyentil teman-teman yang hari ini. Mohon maaf sekali, niatnya sekolah sudah beraneka ragam, niatnya bermacam-macam. Dan dulu kalau Bapak Ibu guru itu bikin anak rajin sekolah gampang, ditakut-takuti nilai. Kalau misal nanti nggak naik atau nggak nilainya bagus, pasti takut. Tapi sekarang hampir semua sekolah pasti naik, pasti lulus. Betul atau betul? Akhirnya nggak ada sesuatu yang membuat anak itu mau belajar. Tapi yang terpenting teman-teman, coba, yuk, Dede, kelas 7 angkat tangan, kelas 8 angkat tangan, campur ya. Kelas 9. Nah, angkat tangan ini uji kejujuran dan integritas kita. Enek sing kelas itu angkat tangan, kelas 10 angkat tangan, kelas 9 angkat tangan. Gak apa-apa. Sekarang ini latihan. Yuk, Bang Adi mau tanya. Biasanya kalau Bang Adi tanya anak TK, Dek, anak TK buat apa? Katanya TK buat SD. Anak SD Bang Adi tanya, Dek, SD buat apa? SMP, betul. Sekarang anak SMP Bang Adi tanya, SMP buat apa? SMA. Oke, lanjutin ya, lanjut. Jawab semua. Mas, Mbak, SMA buat apa? Kuliah. Sama semua ya, lanjut lagi. Lanjut. Iya, wis terserah. SMA oleh, kuliah oleh, kerja oleh ya. Kuliah atau kerja buat apa? Cari duit, cari uang, duit, cuan. Ya, wis paham semua ya. Bang Adi lanjutin. Lanjut. Jawabnya rasa, bos, gak usah kampungan, gak usah alay. Kuliah. Kita latihan membangun adab, ya mohon maaf. Membangun adab. Ya udah. Mau diparani ini. Kurasa alay ya, biasa aja. Itu tuh mulut. Ini mau tanya, SMP buat apa? SMA buat apa? Kerja. Kuliah kerja buat apa? Cari uang, cari cuan, cari duit buat apa? Semuanya jawab, karena teman-teman udah 12 tahun ke atas. Ya perhatiin, Bang Adi mau tanya, menikah buat apa? Jawabnya rasa berok-berok, dijawab dengan ahsan, hanif, arif, dan bijaksana. Bang, menikah itu buat anak. Ya pokok guyu. Dewe jo ngaplok-ngaplok cah lanang, kowe lanang lho ya an. Pipimu nemplek lambene engko mari ngambung piye jajal ngene. Lah ya rodok-rodok. Cah lanang kok. Dewe arep ndi? Lah nyapa? Gatel, kowe kegatelan. Sopo sing gateli? Iki gatel kabeh kancamu, marai gatel. Sopo mang ngambung-ngambung iki mang? Gatelen apa? Iya, iya. Mas. Mohon maaf. Yuk. Lihat tangannya Bang Adi, Mas Bro. Kelas 9 wabil khusus. Sorry. Lihat. Udah kelas 9 ya, perhatiin. Hari ini isi kepala anak-anak muda itu nggak kayak dulu angkatannya Bang Adi, anak-anak 90-an, anak-anak 2000 awal dan seterusnya. Isi kepala kita udah tak terbatas. Nanti ada videonya. Perhatiin dulu ya. Hari ini nggak ada batasnya. Jadi yang kita lihat itu bukan setahap demi setahap, tapi langsung 12. Contoh, lihat garisnya. Kelihatan ya garisnya. TK, SD, SD buat SMP, SMP buat SMA, SMA buat kuliah kerja buat cari uang buat nikah buat anak. Lihat
garis orang berpikir pada umumnya, ujung-ujungnya adalah buat anak. Mas, Kalau cuman hidup itu ujung-ujungnya buat anak, mohon maaf, sing gak nikah buat anak bisa? Gak usah kuliah buat anak bisa? Gak usah SMA buat anak bisa? Bang Adi mau tanya, anak SMP buat anak bisa? Paham maksudnya? Ada yang salah di sini. Bang Adi dari Ponorogo. Riset membuktikan dari BPS semester 1 tahun 2016 sampai 17, Ponorogo semester pertama bulan Januari sampai bulan Juni, tahu nggak? Ada ibu termuda di Ponorogo. Kira-kira usianya berapa? 14. Oke, si ngomong angkat tangan sih, Wanira. Angkat tangan sih, lagi ngomong. Nah itu, diem. Mbak yang belakang, berapa? 14 belum, yang belakang? 16. Belum. 10. 15 belum. 18 belum. Ini kaya lelang barang opo. Tutup mulut. Prok. Bum. Oke, Bang Adi kasih tahu, kita nggak akan mencari orangnya. Namanya itu gibah. Tapi kalau kita mengambil sebuah kejadian untuk diambil pelajaran, namanya hikmah. Perhatiin. Saat itu adalah saat yang paling rasanya mengguncang, apa ya, istilahnya kalau orang sepuh wis rasanya ngati kok miris. Ibu termuda pada waktu itu usianya 12 tahun. Adikku loh. Sekarang Bang Adi mau tanya, 12 tahun itu mbok-mbok, mbak-mbak, apa anak-anak? Oh, malah adik-adik ya. Coba bayangin, anak-anak dua anak, kan anak-anakan mana? Paham maksudnya? Oke, prok. Bum. Sekarang solihah. Pemimpin zaman kerajaan Islam, dan sekarang namanya zaman modern. Kalau zaman modern tuh kita sering bilang masa kini, padahal masakin itu artinya miskin. Hari ini kita berada di zaman ketika orang-orang berilmu jarang ditampilkan. Karena apa? Yang kita ikutin bukan orang berilmu atau orang yang benar, tapi yang kita ikutin orang-orang tenar atau terkenal. Prok. Bum. Lihat, perhatiin. Di sini ada keterangannya. Zaman penuh fitnah, zaman penuh prank. Kalau ini perang, kalau ini prank, tipu daya. Dan yang terakhir nanti ada zaman Imam Mahdi. Sekarang teman-teman, Dek, sudah tahu kita berada di zaman mana? Zaman yang penuh tipu daya. Jangan sampai tertipu dan terperdaya. Tatkala zaman yang tidak Ini kita aja kapan-kapan. Bang Adi. Nah, perhatiin. Kalau dulu bangsa Indonesia dia melawan Portugis, nah terus melawan Spanyol, terus melawan Belanda, melawan Perancis, penjajahan terus ya sampai Inggris, terus Jepang, terus sekarang mau dilanjutin ya. Sekarang tahu nggak yang teman-teman lawan itu apa? Oke, baca ya. Sebelum DPR, sebelum koruptor nih, baca. Hari ini yang kita lawan adalah era akhir zaman. Nah, siap nggak? Di akhir zaman nanti ada makhluk yang sangat bengis dan jahat yang akan membunuh siapapun yang dijumpai, apalagi orang beriman. Siapa itu? Bukan. Betul. Nih, siap nggak kita menghadapi mereka? di surat Al-Kahfi. Lepaslah bangsa yang dikurung oleh Zulkarnain. Siap nggak kita nanti akan bertemu sama mereka? Kalau nggak ada iman, kita akan langsung murtad, kita akan langsung kafir, kita akan langsung meninggalkan agama kita. Kalau kita nggak punya keimanan, kita nggak punya ketakwaan, maka hati-hati. Ya, Ya'juj dan Ma'juj akan datang. Ini bukan cerita, ini Al-Quran. Ini kode. Bawalah hamba-hambaku yang beriman kepadaku bersamamu ke atas gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang Nanti sanggup mengalahkan. orang beriman akan diantarkan ke gunung. Jumpa anak mereka bunuh, jumpa wanita mereka bunuh, jumpa laki-laki mereka bunuh. Siapapun manusia mereka temui. Kalau kita terlena sebelum ada Dajjal, ada pasukan ini nih. Iya. Yang badannya besar,
dan membunuh siapapun yang dijumpai termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Kecuali kalau mereka punya iman akan dituntut. Ya. Oke, Bang Adi kode biar kita pegang. Bang, terus apa yang bisa kita lakukan? Nih, kata saya. Perhatiin ya. Lakukan apa yang kamu bisa dengan sungguh-sungguh. Hari ini yang bisa kita lakukan apa? Ini yang mau Bang Adi komporin ke teman-teman. Ada 4 ya. Tolong teman-teman fokus ngelakuin 4 hal ini aja. Apa Bang yang harus kita lakukan? 1. Ingat gak Naruto bisa hebat gara-gara siapa? Tadi loh, guru. Nah, guru itu kan Kakashi. Maka kita di sekolah punya guru, tolong deketin guru. Guru ada banyak, cari yang menurut kalian paling enak diajak ngobrol, sharing, curhat, dan mengarahkan kita. Karena apa? Guru nanti akan menjaga dan menyelamatkan kita. Minimal akan menjaga pergaulan kita. 1, apa teman-teman? Guru. Oke. Guru itu sebenarnya ini, tapi kapan-kapan ya, kita lanjut. Ini Bang dikit dulu. Kita bahas pemandangan. Kapan-kapan dulu aja. Nah, guru seringnya nanyain kita tentang ini, bukan tentang nilai, tapi ini, lihat. Kowe kelas 7 wis iso apa? Kowe kelas 9 wis iso apa? Dan kamu mau jadi apa? Tujuannya biar apa, Dek? 9 tahun sekolah, jangan sampai nanti ketika ditanya, wis SMP saiki SMA wis apa? Hehe. Lah wis apa? Hehe. Senyumnya manis, hatinya nangis. Betul nggak? Nek SMP ora iso presentasi, ora iso maju dadi MC, ora iso tilawah, ora iso ngurusi sound system, ora iso jadi ngurusin perkam, nanti di masyarakat tidak bermanfaat. Paham dong? Minimal iso bilali, iso dadi imam dan lain sebagainya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, ingat gak? Naruto bisa sekeren itu gara-gara siapa? Selain guru adalah gara-gara temen atau berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dek, Mas Bro, Yang cowok, pernah nggak kalian kayak gini? Contoh ya, contoh. Kue orang rokok, konsumu kabeh merokok. Pernah? Terus ada kalimat ini. Kalau dia nggak punya prinsip, pasti ikut-ikutan ngerokok. Yang cewek juga sama. Yang cewek-cewek udah pada pakai make up. Aku bertobat tidak merokok. Jadi ikut-ikutan nggak? Paham dong? Iya Mas. Sama, Serang rokok. cowok cewek bareng-bareng pada musimnya pacaran semua, kamu jomblo sendiri, lama-lama ikut-ikutan. Maka hati-hati memilih teman. Yuk baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Kelak wajah itu yang akan menyaksikan kesuksesanmu. Allahumma amin. Oke. Yang ketiga, ulang dulu. Yang pertama tadi apa teman-teman? Deketin guru. Yang kedua, cari teman yang baik. Yang ketiga apa? Nah, pintar. Siapa tadi yang bilang? Iya. Yang ketiga, kita di rumah punya keluarga, maka perbanyak waktu sama keluarga. Jangan sampai orang yang paling berjasa sama kita. Nih, perhatiin. Boruto, Himawari. Bang Adi sering sakit ketika apa? Ketika MC bacain nama orang-orang yang lulus wisuda itu tadi, Purnawiyata tadi, tahu nggak? Waktu di sesi foto, dia foto sama orang tua sekali, cekrek, berkeliling, mau ngeluarin kan kalian pun ngalias itu. Pacarnya bilang, cekrek. Mohon maaf, ingat ya? Yang ngelahirin kamu, yang nyusuin, ngebesarin diri, banting tulang, kerja pagi sampai petang, bahkan bisa jadi mohon maaf cari utang kemana-mana buat nyekolahin kita, ngasih HP, beli motor dan seterusnya. Itu siapa? Orang tua. Ketika momen bahagia mereka ngaliasin video disik. Bang Adi sebagai, mohon maaf ya, kadang kan jadi MC, kadang jadi fotografer, nyetel kamera, daerah ngerti kamera harga 8 juta tak. Paham maksudnya? Ya, untung Bang Adi sabar. Ya. Coba nih orang, tolong ingat ya. Makanya cah, sing pacaran rungokno. Rasa sok-sokan ngebahagiain orang lain sebelum membahagiakan orang tuh. Lanjut. Cocok. Ini contoh. Ya, ini contoh. Ada kuli yang dipandang sebelah mata, tapi ternyata kuli itu bikin konten yang nonton sampai 4 juta. Dan kuli itu juga punya anak. Ya, nih kalau anak, walaupun anaknya juru parkir, kalau dia berbakti sama orang tua, jadi wisudawan terbaik. Anak tukang becak, tapi kalau berbakti sama orang tua dapat beasiswa ke luar negeri. Paham tuh? Berarti kuncinya berbakti ke orang tua. Nih siapa?
Pikachu, betul ya. Ini Bang Adi. Bang Adi kuliah badut. Badut sering dipandang sebelah mata, mosok cah kuliah badut ora keren, yo magang ning perusahaan sing ngotot-ngotot. Enggak, Bang Adi badut ora oleh tepuk tangan. Tapi yang Bang Adi lakukan badut untuk bantuin orang tua. Dan ternyata apa? Balasan berbakti sama orang tua, Bang Adi lulus dapat selempang tulisannya. Ya. Solihah. Jadi yuk bareng-bareng berbakti sama orang tua. Lah terus Bang Adi kalau udah kumlot fotonya sama siapa? Ya jelas langsung foto sama ibunya Bang Adi. Jak foto, ajak nongkrong, ajak nonton, ya. Sing diajak kencan ojo mbur pacar. Orang tua ajak kencan, ajak jalan-jalan, termasuk yuk berdoa bareng-bareng yuk. Bismillah. Antarin orang tua kita ke tanah suci. Allahumma. Bang Adi udah nganterin. Sekarang tugasnya teman-teman nganterin orang tuh. Allahumma. Nah sekarang Bang Adi udah jadi orang tua. Ini Bang Adi, ini anaknya Bang Adi. Karena anaknya Bang Adi suka boboiboy, kalau orang lain suka ngasih HP buat anaknya lihat boboiboy, Bang Adi langsung jadi boboiboynya. Iya, ya. Karena harus orang tua itu jadi idola bagi anaknya. Maka anak-anak yuk, sekarang yuk, dek. Sebelum kita ngefans Naruto, sebelum kita ngefans siapapun yang di luar sana, orang tua kita itu adalah superhero yang paling nyata. Berjuang pagi sampai petang ya, buat menghidupi kita. Tepuk tangan dulu dong buat orang tua kita masing-masing ya. Oke, yang terakhir ya, kan 4. 1 tadi deketin guru. Yang kedua, cari teman yang baik. 3 apa? Perbanyak waktu sama keluarga. Yang terakhir ini. Yang terakhir sebentar lagi kan kita sholat Jumat ya. Yang terakhir tolong jaga perhatiin. Ini video terakhir sebelum Bang Adi tutup ya. Tolong perhatiin. Di alam kubur suaranya ada kecil, namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah ke gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor. Buntutnya, ekornya daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat 1 kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan sholat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan Assalamualaikum ya ahlan. Salam kepadamu wahai penghuni neraka. Ayo. Lalu tidak banyak bicara. Ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Dari dubur setelah itu dililit keluar dari mulut, lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur jasad kita, hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Adi tahan dulu. Mohon maaf ya, khusus sholat ini harga mati. Jangan ditoleransi ya. Karena udah 7 tahun plus kalau nggak sholat dipukul wajib, dicambuk wajib. Kenapa? Lihat itu tuh. Sekali kita ninggalin sholat secara sengaja, bolos sholat secara sengaja, tahu apa yang sama itu? Ular Sujaul Aqra datang ngelilit tubuh kita, bayangin coba, dililit ular, badan kita hancur. Habis itu apa? Dikasih tadi tuh ekornya yang sangat tajam kayak mata bor masuk dari dubur keluar dari mulut. Bayangin. Nauzubillahimin. Kita punya bayangan. Bang Adi sempat mikirin bikin ChatGPT, bikin MOA, bikin VO3, tapi menurut Bang Adi itu nggak semua hal harus kita videoin. Kita boleh mengilustrasikan sesuatu secukupnya, jangan memaksakan mengilustrasi neraka atau surga. Saking menakutkannya ninggalin sholat, perhatiin. Pernah nggak kita ngeliat orang kecelakaan keserempet 7 meter aja, kulitnya udah melupas semua. Tadi Sujaul Aqra ngelempar ya, habis dililit, dilempar sampai 7 km. Bayangin hancurnya tubuh kita kayak gitu. Habis itu dibalikin lagi sama Allah, samperin lagi, dibor lagi, dililit lagi, dilempar lagi. Nauzubillahimin. Bang, itu berapa kali? Perhatiin. Neraka itu buat mensucikan dosa. Saat ini tinggal dilihat aja dosamu berapa kali ninggalin sholat. Kebayang? Masih ada yang berani mau ninggalin sholat? Pikir-pikir, ya. Paham dong? Okay.
Mungkin 4 ini dulu aja buat teman-teman ya. Satu tadi apa? Yuk, Maulid Nabi. Pertama, kita deketin Yang kedua, cari teman-teman yang ketiga, dekat dan perbanyak keluarga. Yang keempat, jaga salat. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia, hadiahnya boleh ke Pak Muhammad ya.